Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian rasio profitabilitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Di samping hal lainnya, dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak lagi. Kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan menggunakan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam prakteknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan dapat menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahan sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru, terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, rasio profitabilitas juga mempunyai manfaat dan tujuan. Tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu yang pertama untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan-tujuan lain.
Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan manfaat-manfaat yang lain. Saya Fatin Masruroh, NIM 12405193233 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa jenis dari rasio profitabilitas ini yang dapat digunakan. Dan nantinya masing-masing dari jenis rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode ke depan. Dalam praktiknya sendiri, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah yang pertama ada profit margin, yang kedua return on investment, yang ketiga ada return on equity, yang keempat laba per lembar saham. Nah, untuk pembahasan dari rasio-rasio ini, di sini kita menggunakan laporan keuangan dari PT Yumiko Maharani Tbk. Yang pertama yaitu profit margin on sales atau margin laba atas penjualan, yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Dan cara pengukuran dari rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Di sini terdapat dua cara untuk mencari profit margin, yaitu yang pertama untuk margin laba kotor dengan rumus profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales atau penjualan. Nah, untuk contohnya bisa dilihat dalam keterangan seperti yang tertera pada layar. Untuk tahun 2005 bisa dihitung dengan profit margin sama dengan rumusnya, yaitu penjualan bersih 5.950 itu penjualan bersih dikurangi 4.050 itu adalah harga pokok penjualan dibagi sales 5.950, didapat hasil 0,319 dan dibulatkan menjadi 32. Pun sama untuk tahun 2006 menggunakan rumus tadi memperoleh hasil 31%. Nah, di sini jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, maka margin laba perusahaan pada tahun 2005 dan 2006 ini baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, untuk cara yang kedua, untuk margin laba bersih dengan rumus net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EAIT dibagi sales. Di sini margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Untuk contohnya, dengan keterangan yang dilihat di layar, untuk tahun 2005 dengan rumus net profit margin EAIT dibagi sales memperoleh hasil yang dibulatkan menjadi 21,8%. Dan untuk tahun 2006 dengan rumus yang sama memperoleh hasil 16,3%. Nah, di sini jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan pada tahun 2015 ini
sebesar 21,8%, maka bisa dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,3%, maka dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Dan ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi atau keduanya. Hasil kedua tahun ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu sebesar 5,5%. Dan hal ini perlu dicari tahu penyebabnya karena sangat membahayakan bagi perusahaan. Dan dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan yang berarti, sedangkan margin laba bersih justru turun sangat drastis. Hal ini berarti kemungkinan meningkatnya biaya tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan, atau mungkin juga karena beban pajak yang juga tinggi untuk periode tersebut. Kemudian untuk rasio yang kedua ada hasil pengembalian investasi atau return on investment. Return on investment ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return on investment ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Nah, di samping itu, hasil dari pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan semakin kecil rasio ini, semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Untuk rumus mencari return on investment sendiri dapat digunakan seperti pada layar. Return on investment sama dengan earning after interest and tax atau EAT dibagi total aset. Untuk contohnya dengan keterangan sebagai berikut, didapat pada tahun 2005 return on investment sebesar 31%. Dan di tahun 2006 dapatkan hasil 23%. Nah, perhitungan return on investment pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 23%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 8%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Nah, jika rata-rata industri untuk return on investment ini adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2005 ini cukup baik karena berada di atas rata-rata, kecuali untuk tahun 2006 sebesar 23%, masih di bawah rata-rata. Dan rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Nama saya Zainab dengan NIM 12405193234. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang ketiga, terlebih dahulu yang ketiga adalah hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Adapun untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan menggunakan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Dapat pula menggunakan pendekatan DuPont, dan untuk hasil yang diperoleh antara cara seperti yang sebelumnya dengan pendekatan DuPont adalah sama. Untuk rumusnya adalah margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, dan nanti untuk hasil tersebut dibulatkan. Untuk contohnya, data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2005 dan 2006. Berikut hasilnya. Untuk tahun 2005 diperoleh 30,8%, hasil perhitungan dari 21,78% dikali 1416, dan untuk tahun 2006 diperoleh hasilnya adalah 22,6%, hasil perhitungan dari 16,28% dikali 1387. Ya, dan untuk yang keempat adalah hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROI. Nah, untuk hasil pengembalian ekuitas ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi equity. Untuk contohnya, diperoleh hasil dari tahun 2005 adalah 57,6 dibulatkan menjadi 58%, dan untuk tahun 2006 diperoleh hasil 43%. Nah, dari perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 58%, dan untuk tahun 2006 diperoleh hasil 43%. Artinya, hasil pengembalian investasi tersebut berkurang sebesar 15%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI seiring dengan menurunnya ROI atau hasil pengembalian investasi tadi. Namun jika rata-rata industri untuk ROI atau hasil pengembalian ekuitas adalah 40%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nomor 5. Hasil pengembalian ekuitas atau return of equity dengan pendekatan DuPont. Sama dengan return of investment, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, juga dapat pula digunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan DuPont adalah sama. Berikut ini adalah cara untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont, yaitu sebagai berikut. Return of equity sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penggandaan ekuitas. Berikut adalah contoh data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2005 dan tahun 2006. Komponen perhitungan rasio. Return of equity 2005 57,6%, 2006 43%. Margin laba bersih 2005 21,78%, 2006 16,28%. Perputaran total aktiva 2005 1,416 kali, 2006 1,387 kali. Total aktiva atau ekuitas 2005 4.200 per 2.250 sama dengan 1,866 kali. 2006 4.000 per 2.100 sama dengan 1,94 kali. Dengan demikian, hasil yang diperoleh untuk tahun 2005, return of equity sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penggandaan ekuitas 57,6% sama dengan 21,78% dikali 1,416 dikali 1,866. Catatan hasil tersebut dibulatkan. Untuk tahun 2006, return of equity sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penggandaan ekuitas 43% sama dengan 16,28% dikali 1,387 dikali 1,904. Catatan hasil tersebut dibulatkan. 6. Laba per lembar saham biasa. Earning per share of common stock. Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen
dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasanya adalah jumlah keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut. Laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa per saham biasa yang beredar. Contoh komponen laporan keuangan. Keuntungan 2005 1.296.000, 2006 904.000. Jumlah saham biasa yang beredar pada tahun 2005 1.600, 2006 1.600. Untuk tahun 2005, laba per lembar saham 1.296.000 per 1.600 sama dengan Rp810. Untuk tahun 2006, laba per lembar saham 904.000 per 1.600 sama dengan Rp565. Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan penurunan laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp255 per lembar saham. Apabila di dalam perusahaan tersebut, di samping saham biasa juga terdapat saham prioritas, kita dapat menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah dikurangkan dengan laba yang diperoleh. Baru kemudian menghitung laba per lembar masing-masing saham. D. Hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel. Kondisi net profit margin perusahaan cukup memprihatinkan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu dari 21,78% turun menjadi 16,28%. Di tahun 2006 turun sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, berarti laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,78%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006, dengan margin laba hanya sebesar 16,28%, dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biayanya relatif tinggi atau keduanya. Kondisi ROI juga menurun, yaitu sebesar 8%, di mana tahun 2005 ROI yang diperoleh 31%, namun pada tahun 2006 turun menjadi hanya 23%. Jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 30,8%, baik untuk tahun 2006 dengan rasio sebesar 23%. Kondisinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Tidak jauh berbeda dengan ROI, kondisi ROE juga mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sebesar 14,6% dari semula tahun 2005 sebesar 57,6% menjadi hanya 43% tahun 2006. Jika rata-rata industri untuk return on equity adalah 40%, berarti kondisi perusahaan baik untuk tahun 2005 maupun tahun 2006 dalam kondisi yang baik. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri.
Kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun 2005 ke tahun 2006. Dari hasil perhitungan tersebut, di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp255 per lembar saham. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Kedepan manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Baiklah, saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 12405193254 akan mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di awal tadi. Rasio probabilitas adalah yang sudah dijelaskan tadi, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari sebuah keuntungan, yang mana rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dengan tujuan yaitu mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan, kemudian menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu perusahaan, dan menilai besarnya laba bersih pajak dengan modal sendiri, dan juga yang terakhir adalah dengan tujuan untuk mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Kemudian jenis-jenis rasio profitabilitas itu ada 4, yaitu profit margin, yaitu digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan pada suatu periode tertentu atau beberapa periode. Kemudian ada return of investment, yang mana jenis rasio profitabilitas ini yaitu untuk menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen. Kemudian ada return of equity, yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas. Dan yang terakhir adalah earning per share of common stock, atau juga disebut sebagai rasio nilai buku, yang mana rasio ini adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai sebuah keuntungan bagi pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari penjelasan kelompok kami kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian, apabila ada salah kata yang terucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.